Kau bahagia di kehidupan yang sesungguhnya. Selalu kau mengatakannya, selalu kau memintanya, tak pernah jemu berdoa. Allah menjadikanmu syuhada. Aku cemburu kepadamu yang tersenyum saat tinggalkan dunia. Aku cemburu kepadamu, serahkan hidupmu, berjuang di jalannya. Di perut burung hijau kini kau telah berada. Reguk segala kenikmatan yang ada di surga. Selalu kau mengatakannya, selalu kau memintanya, tak pernah jemu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Sahabat muslim, kali ini kita akan membahas tentang nubuat, tentang janji dari wahyu, tentang kehancuran negara Zionis Yahudi Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَا تُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel di dalam kitab itu, sesungguhnya kalian akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kalian akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Nah, sahabat muslim, dalam ayat-ayat ini diterangkan Bani Israel akan berbuat kerusakan yang besar di permukaan bumi ini sebanyak 2 kali. Pada kerusakan pertama, mereka dihancurkan dan dikuasai oleh hamba-hamba Allah yang perkasa dan keras. Kemudian Bani Israel bisa menyusun kembali kekuatan mereka dan hidup seperti sedia kala. Kemudian mereka berbuat kerusakan besar lagi dan kembali mereka dihancurkan oleh hamba-hamba Allah yang perkasa. Musuh akan menghinakan mereka, menguasai Baitul Maqdis, dan membuat kerusakan besar. Nah, sahabat muslim, mengenai kerusakan yang pertama, para ulama tafsir telah bersepakat bahwa hal itu telah terjadi di masa yang lampau. Hanya saja, para ulama berbeda pendapat tentang siapa sosok hamba-hamba Allah yang mengalahkan dan menghancurkan Bani Israel tersebut. Menurut Ibnu Abbas dan Qatadah, mereka adalah Jalut dan tentaranya. Menurut Sa'id bin Zubair, mereka adalah Sanharib, Raja Mausil, Irak. Menurut Hasan al-Basri adalah kaum Amalikah. Sedangkan menurut Mujahid dan sebagian ulama, itu adalah Nebukadnezar, Raja Babilonia. Nah, baik ulama yang berpendapat bahwa hukuman kedua sudah terjadi, maupun ulama yang berpendapat bahwa hukuman kedua itu belum terjadi, semuanya sepakat bahwa setiap kali Bani Israel berbuat kerusakan di muka bumi, hukuman Allah akan menimpa mereka. Hal ini berdasarkan nas dari Al-Quran yang mengatakan, Asa rabbukum ayyarhamakum wa in uddum udna wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Mudah-mudahan Rabb kalian akan melimpahkan rahmatnya kepada kalian. Dan sekiranya kalian kembali kepada kedurhakaan, niscaya kami kembali mengazab kalian dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran Surat Al-Isra ayat 8. Nah, berdirinya negara Israel di atas bumi Islam Palestina, pengusiran berjuta-juta kaum muslimin Palestina, pembunuhan, penculikan, penggusuran, dan pembantaian yang terus-menerus yang dilakukan oleh negara Israel kepada umat Islam di Palestina, Lebanon, dan yang sekitarnya merupakan bukti tidak terbantahkan atas kerusakan besar yang mereka lakukan di muka bumi. Maka cepat atau lambat, kehancuran dan azab Allah
akan menimpa mereka melalui tangan-tangan hamba-hambanya yang perkasa. Ini dalam tafsir At-Tabari dan tafsir Asy-Syaukani. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin, seperti dalam surat Al-Isra ayat 9 dan 10, agar mereka yang hari ini tengah berjuang demi membebaskan Palestina dari cengkraman negara Zionis Israel, meskipun di atas kertas perimbangan kekuatan kaum muslimin dengan kekuatan negara Israel yang didukung oleh negara-negara kafir di dunia itu sangat tidak imbang. Namun janji Allah pasti akan terlaksana. Umat Islam akan mampu mengalahkan kaum Yahudi, merebut kembali Palestina, dan menegakkan kembali khilafah Islamiyah di bumi suci tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kabar gembira akan hal itu dalam sabdanya yang artinya, "Wahai Ibnu Hawalah, jika engkau melihat kekhalifahan telah turun di bumi Al-Maqdis, yaitu Baitul Maqdis Palestina, maka itu pertanda telah dekatnya berbagai goncangan, kegundah gulanaan, dan peristiwa-peristiwa besar bagi umat manusia. Kiamat lebih dekat kepada mereka daripada dekatnya telapak tanganku," kata Rasulullah, "kepada kepalamu ini." Ini hadis Abu Daud dan juga riwayat Hakim. Pembebasan Palestina dari cengkraman bangsa Yahudi dan tegaknya kembali khilafah Islamiyah di bumi para nabi tersebut akan dicapai melalui perjuangan senjata, bukan melalui jalan pemilu yang berdasarkan sistem demokrasi atau diplomasi di PBB, atau perundingan damai, atau jalan-jalan lunak lainnya. Dan tentu saja ini wajar karena bangsa Yahudi itu menjajah bumi Palestina melalui kekuatan militer. Dia membonceng tentara Inggris dan Prancis dalam Perang Dunia Pertama. Bangsa Yahudi itu juga mempertahankan penjajahannya selama ini dan sampai hari ini melalui teror-teror militer yang semakin hari semakin menjadi-jadi. Maka sudah menjadi sunatullah bila negara Israel hanya bisa diruntuhkan dengan kekuatan jihad fi sabilillah yang benar, yang sesuai syariat Rasulullah SAW dalam kancah jihad fisabilillah, maka kaum muslimin akan mampu menghapus kaum Yahudi dari peta bumi Isra. Kaum muslimin Palestina akan bahu-membahu dengan kaum muslimin di negeri-negeri sekitarnya dalam menunaikan misi suci tersebut. Mengenai hal ini, maka Rasulullah SAW telah bersabda dari Salamah bin Nufail Al-Kindi. Ia berkata, "Saya duduk di sisi Nabi." Maka seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, manusia telah meninggalkan kuda perang dan menaruh senjata. Mereka mengatakan tidak ada jihad lagi, perang telah selesai." Mendengar pengaduan itu, Rasulullah menghadapkan wajahnya dan bersabda, "Mereka berdusta," kata Rasulullah. Sekarang perang telah tiba. Akan senantiasa ada dari umatku umat yang berperang di atas kebenaran. Allah menyesatkan hati-hati sebagian manusia dan memberi rizki umat tersebut dari hamba-hambanya yang tersesat, itu ghanimah. Dan begitulah keadaannya sampai tegak kiamat dan sampai datangnya janji Allah. Kebaikan senantiasa tertambat dalam ubun-ubun kuda perang sampai hari kiamat. Dan Allah telah mewahyukan kepadaku bahwa aku akan diwafatkan. Aku tidak akan kekal di dunia ini. Dan kalian akan saling menyusulku. Sebagian kalian memerangi sebagian yang lain. Dan kampung halaman kaum beriman adalah Syam, kata Rasulullah. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Peperangan melawan orang Yahudi akan mencapai puncak. Dan akhirnya saat pasukan Islam di bawah pimpinan Al-Mahdi dan Isa bin Maryam akan menghancurkan Dajjal dan pasukannya dalam pertempuran di Palestina. Nah, sahabat muslim, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.